Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Herani dari Rombel 1. Di sini video kali ini saya akan menjelaskan apa itu BMC, yaitu Business Model Canvas. Yang pertama yaitu kita akan bahas secara mendalam dua artikel jurnal akademik yang mengupas BMC dalam konteks kreatif dan keberlanjutan. Kita akan melihat bagaimana teori itu untuk kita lakukan dengan metode BMC ini. Lalu kita nanti akan masuk ke praktik langsung, yaitu membuat BMC yang saya terapkan pada brand Mixu, yaitu brand es krim yang sudah terkenal dan mungkin kalian juga sering makan produk Mixu tersebut seperti es krimnya. Nah, yang pertama yaitu Creative Business Model Canvas oleh Michelle Carter, yaitu jurnal ini membahas tantangan dalam menerapkan BMC di sektor seni dan budaya, khususnya pada seniman visual di Australia. Seniman sering beroperasi di luar logika bisnis konvensional. Mereka menjual ekspresi, bukan hanya sekedar produk, karena model bisnis konvensional seperti BMC perlu dimodifikasi agar mencakup dimensi emosional, reputasi, dan nilai personal yang melekat pada karya seni. Dalam Creative Business Model Canvas, proporsi nilai tidak hanya berupa barang atau jasa, tetapi juga mencakup identitas seniman itu sendiri. Strategi relasi pelanggan misalnya seperti berfokus pada koneksi emosional dan pengalaman bersama dengan si BMC, yaitu seniman dibantu untuk menyusun narasi bisnis yang tetap otentik dengan nilai-nilai kreatif mereka. Maka Creative Business Model Canvas oleh Michelle Carter itu lebih membahas ke sektor seni dan budaya, khususnya pada seniman visual. Dan yang dicontohkan di sini yaitu seniman visual dari Australia. Nah, jadi seniman itu tuh beroperasi secara di luar logika, seperti mungkin kalian tahu seperti lukisannya Van Cleef, kan itu kita tidak bisa kan seperti hamba itu kayak gambar apa, dan ternyata itu ada makna sendiri di belakang itu. Nah, maka seniman dari hal tersebut, seniman sering disebut kayak mereka seniman tapi di luar logika. Kita kayak tidak bisa berpikir seperti apa yang mereka pikirkan, kayak kita harus melihat penjelasan dari apa yang mereka gambar. Nah, adanya bisnis model canvas ini tuh kita dapat mengerti kayak market dari lukisan tersebut untuk siapa dan bagaimana untuk mempromosikan kepada konsumen apa yang cocok untuk karya seni ini. Nah, makanya dalam Creative Business Model Canvas, proporsi nilai tidak hanya berupa barang atau jasa seperti yang saya bilang tadi. Nah, tetapi juga berfokus untuk mencakup identitas seniman itu sendiri. Nah, jadi itu seniman kalau sudah terkenal seperti Van Cleef, nah itu tuh sangat membuat market dia tuh lebih tinggi, jadi harga dia juga yang ditawarkan lebih tinggi juga. Dan strategi relasi pelanggan misalnya, pelanggannya seperti mungkin kalangan atas yang menyukai sebuah seni, atau lebih berfokus pada koneksi emosional dan pengalaman bersama. Nah, selanjutnya yaitu Triple Layer Business Model Canvas oleh Joyce dan Pequin, yaitu yang pertama, jurnal kedua menyajikan perluasan dari BMC menjadi model yang lebih holistik. Nah, apa itu yang dimaksud lebih holistik? Jadi, Triple Layer Business Model Canvas atau TLBMC, yaitu model ini menambahkan dua lapisan. Yang pertama itu lingkungan dan menimbang dampaknya terhadap bumi dan masyarakat. Nah, kalau dari sini tuh berarti udah kelihatan ya, jadi tuh jurnal itu membahas lebih kayak ke kepedulian tentang lingkungan. Nah, nih contohnya, lapisan lingkungan mempertimbangkan seluruh siklus hidup produk dari bahan baku hingga limbah. Sementara lapisan sosial mengevaluasi relasi dan dampak terhadap pemangku kepentingan seperti karyawan, komunitas lokal, hingga kelompok yang rentan. Nah, pendekatan ini tuh penting di tengah isu perubahan iklim, etika, rantai pasok, dan gerakan konsumen. Sadar lingkungan dalam TLBMC atau BMC menjadi lebih dari sekedar strategis untung rugi, ia menjadi peta strategis untuk keberlanjutan jangka panjang.
Nah, yang dibahas di jurnal kedua yaitu Triple Layer Business Model Canvas, yaitu menyajikan perluasan dari BMC. Kan BMC tuh sebenarnya nggak cuma itu teman-teman, jadi tuh BMC tuh aslinya tuh lebih luas. Kayak kalau kita bahas tuh seperti market yang ada di dunia kan luas kan kalau di sektor internasional. Nah, jadi itu model ini tuh membahas dua lapisan, yaitu lingkungan dan sosial. Jadi yang dibahas adalah aspek kayak lingkungan dan sosial, seperti lingkungan produk tersebut, seperti lingkungan kalangan atas atau kalangan menengah. Itu bisa juga dimaksudkan ke dalam sektor lingkungan. Kalau sosial ya orang itu berada di dalam kelompok apa. Nah, itu bisa dimaksudkan ke situ. Nah, contohnya yaitu seperti lingkungan mempertimbangkan seluruh sikap atau siklus hidup produk dari bahan baku hingga limbah. Nah, jadi itu BMC itu memperlihatkan dari bahan baku hingga menjadi limbah. Jadi itu sangat mempedulikan dari lingkungan. Jadi itu dalam TLBMC itu lebih mempedulikan lingkungan, kayak produk ini tuh untuk kepanjangannya untuk lingkungan baik atau tidak. Yang selanjutnya yaitu kedua jurnal ini sebenarnya tuh mengajarkan kita bahwa BMC bukanlah formulasi statis. Ia bersifat adaptif, bahkan bisa menjadi alat ideologis. Artinya model bisnis adalah ekspresi dan nilai-nilai yang kita bawa. Bagi seniman, BMC menjadi alat untuk menjelaskan makna karya mendekat mereka dalam bahasa bisnis. Bagi perusahaan berorientasi keberlanjutan, BMC menjadi alat untuk menyeimbangkan profit, planet, dan people. Kita belajar bahwa model bisnis yang baik bukan hanya untuk menghasilkan uang, tetapi yang mampu menciptakan nilai secara lebih luas, nilai sosial, nilai emosional, dan nilai ekologis. Nah, seperti yang saya bahas tadi, kalau jurnal pertama itu kan membahas tentang di sektor seniman. Kalau saya sendiri belum tahu ya kalau seniman gimana, tapi dari yang jurnal-jurnal yang saya baca tadi tuh, seniman memiliki market sendiri untuk produknya, kayak untuk karyanya seniman tersebut. Nah, tetapi kalau seorang seniman itu sudah mempunyai nama yang sudah dikenal oleh orang-orang, maka market yang diberikan itu dia bisa memberikan harga yang tinggi. Untuk hasilnya juga tidak kita ragukan teman-teman, yang pasti hasilnya dari seniman tersebut itu bagus. Nah, makanya kreatif bisnis model Canva ini tuh proporsinya tidak hanya berupa barang atau jasa, tetapi juga mencakup identitas seniman itu sendiri. Yang seperti aku bilang tadi, kalau seniman itu sudah mempunyai nama, maka produk yang dihasilkan itu dia bisa menjual dengan harga tinggi, karena dia sudah mempunyai pengikut atau followers untuk dia sendiri. Tuh kayak orang-orang mengerti sejarah dia gimana, menceritakan gimana. Nah, nama untuk seorang seniman itu sangat penting, teman-teman. Maka kayak sebuah pencipta sebuah produk, maka itu akan kita selalu kenal, selalu kita lihat, wah penciptanya siapa nih. Nah, itulah yang membuat harga dapat melonjak tinggi ketika kita mempunyai barang dari seorang seniman terkenal. Yang kedua yaitu Triple Layer Business Model Canvas dari Joyce and Pequin, yaitu jurnal menyajikan perluasan dari BMC menjadi model yang lebih holistik. Kan seperti yang tadi dibilang kan, holistik itu apa dari tadi? Kan tadi bilang holistik terus tuh. Nah, holistik dalam model ini tuh menambahkan dua lapisan, yaitu lingkungan dan sosial, yang berarti bisnis tidak cukup hanya menciptakan nilai ekonomis. Kan kadang tuh kita memikirkan kalau bisnis tuh hanya kayak, wah ini untungnya berapa, kita tuh melupakan untuk lingkungan kita tuh bagaimana, apakah baik atau enggak. Nah, makanya Triple Layer Business Model Canvas oleh Joyce and Pequin tuh kita dapat melihat bagaimana efek dari produk yang kita ciptakan untuk lingkungan. Yaitu seperti contohnya tadi, mempertimbangkan seluruh siklus hidup produk. Maka seperti produk itu dibuat dari bahan apa, bagaimana kita mendapatkannya, apakah karyawan-karyawan di
perusahaan tersebut tuh sejahtera hidupnya, kayak tidak mendapatkan diskriminasi dari saat proses produksinya, bagaimana keadaan sosial di masyarakat di pabriknya tersebut. Nah, itu sangat diperhatikan di LBMC ini, teman-teman. Karena pendekatan ini tuh penting di tengah isu perubahan iklim, etika rantai pasok, dan gerakan konsumen sadar lingkungan. Dalam TLBMC ini menjadi lebih dari sekedar strategis untung rugi, ia juga menjadi peta strategis untuk keberlanjutan jangka panjang sebuah produk. Dari itu tuh kita belajar bahwa model bisnis yang baik bukan hanya yang menghasilkan uang, tetapi yang mampu menciptakan nilai secara lebih luas, nilai sosial, nilai emosional, dan nilai ekologis. Nah, kita sebagai mungkin kita sebagai produsen nih, kita tuh harus memikirkan kayak produk itu didapat apakah merugikan orang lain, kayak kalau produk itu udah nggak dipakai, udah nggak diperlukan lagi, apakah akan menimbulkan sampah, menimbulkan kayak dampak buruk bagi lingkungan. Nah, kita tuh harus memperlihatkan atau memikirkan jangka panjang dari produk yang kita ciptakan. Untuk selanjutnya kita akan membahas bisnis model kanvas. Nah, kalau saya sendiri mengambil dari PT Mixu ya teman-teman, karena saya emang sering beli Mixu. Saya suka es krimnya. Nah, sekarang kita terapkan kerangka BMC ke dalam bisnis nyata, yaitu dari Mixu tersendiri. Siapa sih yang nggak tahu Mixu? Pasti teman-teman yang di sini tuh tahu Mixu ya. Nah, es krim dan teh manis dengan harga sangat terjangkau, gerainya tuh tersebar di mana-mana, dan ikon manusia saljunya viral banget di media sosial. Kalian pasti sering lihat maskotnya Mixu, lucu kan? Kayak Olaf the Frozen. Mungkin kalian tahu. Nah, icon itu tuh sangat digemari oleh anak-anak. Mungkin bagi kayak saya sendiri suka liatnya ya, kalau kadang saya dengan stres atau sedang banyaknya tugas atau apa, kayak udah makan manis lihat maskotnya lucu. Nah, itu kayak mood booster banget bagi kita. Bagi saya juga, kalau bagi saya sih iya. Kita masuk lagi nih, kita akan menganalisis 9 elemen BMC untuk Mixu itu sendiri. Yang pertama kita akan bahas yaitu customer segments. Nah, customer segment di Mixu ini tuh, Mixu menyasar remaja, pelajar, mahasiswa, hingga keluarga konsumen. Mereka umumnya sensitif terhadap harga. Memang harganya Mixu tuh cukup terjangkau untuk saya seorang anak kos ya teman-teman, seorang anak kuliah yang sering banget ngeprint untuk tugas atau untuk beli barang-barang, dan itu tuh terjangkau banget. Dan yang menyukai produk ini tuh banyak dan mudah dijangkau. Terus produk ini tuh sering viral ketika mengeluarkan sebuah produk baru, teman-teman. Kayak kan pasti tuh ada viral lah, ada yang memviralkannya atau apa. Nanti akan kita bahas ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah kita masuk di value proposition, yaitu harga terjangkau. Tentu saja seperti yang saya bilang dari tadi, kalau Mixu tuh harganya terjangkau dan gerainya tuh di mana-mana. Nah, makanya tuh enak banget ditemenin kayak kita lagi stressful atau kurang apa gitu. Nah, itu tuh bisa makan Mixu sih teman-teman, karena itu enak. Nah, rasa manis yang menyegarkan, menu kekinian, dan suasana toko lucu serta instagramable. Iya, memang tokonya tuh cute teman-teman, lucu dan gemes. Kalau kalian masuk tuh akan disediakan musik atau apa yang kayak identik banget dengan Mixu atau ice cream. Nah, dari channel sendiri tuh outlet fisik yang mudah ditemukan, pemesanan online atau via ya seperti marketplace lah. Contohnya tuh seperti via GoFood dan GrabFood, serta promosian di media sosial tuh sangat banyak. Seperti yang saya bilang dari tadi ya teman-teman. Saya mau ngulang nih kata banget. Nah, Mixu tuh kayak banyak dipromosiin di lingkungan medsos ya teman-teman. Mungkin kalau bertanya kepada anak-anak nih, kalian tahu Mixu nggak? Pasti tahu mereka. Yang pertama maskotnya lucu, karena juga bisa ditemuin di tempat yang banyak. Kayak gerainya tuh di mana-mana. Harganya terjangkau, terus mudah ditemuin di mana-mana. Dan selanjutnya yaitu customer relationship. Nah, sederhana dari efisien.
Kenapa dibilang sederhana dan efisien? Karena dengan layanan mandiri dan kampanye promo reguler, mereka juga menjalin relasi emosional lewat konten lucu. Nah, itu tuh yang membuat kita lebih tertarik juga oleh Mixu, karena dia tuh berani mengeluarkan iklan yang lucu agar menarik konsumen agar tertarik dengan produknya. Yang pertama itu tadi kan sederhana dan efisien. Memang kan itu hanya kayak menjual produk-produk seperti minuman yang menyegarkan kan sekarang tuh panas terik gitu kan, dan mereka tuh sering banget bikin iklan kayak buy one get one atau apa gitu. Sebenarnya mereka juga menyediakan tumbler teman-teman, kayak itu tuh kalau kalian pakai untuk kemana-mana sebenarnya lucu itu. Dan tuh mereka juga menjalin relasi emosional lewat konten lucu. Itu banyak banget kalau kalian lihat di Mixu atau apa tuh. Yang pertama, maskotnya tuh lucu itu tadi, kayak dia tuh maskotnya sering bertingkah lucu teman-teman. Jadi ya banyak sih yang suka Mixu karena maskotnya, karena emang rasanya enak juga sih. Kalau saya karena rasanya enak kan, harganya terjangkau, gerainya di mana-mana. Selanjutnya yaitu revenue stream, yaitu penjualan langsung produk es krim atau teh, bundling menu, serta royalti dari mitra atau franchise. Jadi penjualan langsung produk es krim atau teh, penjualannya itu secara langsung kan, memang ya kayak offline gitu karena gerainya banyak. Jadi tuh juga sering sih tempatnya buat nongkrong, buat nugas sih sebenarnya juga bisa. Kalau bundling menu sih banyak banget seperti yang aku bilang tadi, kayak mereka tuh sering ngadain promosi atau diskon buy one get one. Terus juga apa gitu lah yang banyak yang disukai anak muda, seperti diskon-diskon atau promo-promo lah gitu, banyak itu. Terus serta royalti dari mitra franchise. Jadi itu setiap franchise tuh mereka bisa ngasih royalti ke konsumen yang beli di situ, ngasih diskon lah atau apa. Terus kayak resource, yaitu mereka merek yang kuat, sistem supply chain dan efisien, SOP operasional, dan tim kreatif konten. Merek yang kuat itu pasti, itu soalnya udah apa ya, produk udah lama terus viral, terus masuk Indo udah banyak yang suka, soalnya harganya terjangkau juga. Terus supply chainnya tuh efisien temen-temen. Terus SOP operasional tuh dan tim kreatif konten lucu, adanya maskot itu tadi. Terus yaitu kayak activity, yaitu operasional toko, inovasi produk, produk konten digital, serta ekspansi outlet. Jadi itu operasional tokonya tuh yang pertama bagus, yang seperti aku bilang tadi, mereka sering menyajikan musik ketika kita sedang menunggu pesanan kita diproses. Itu tuh ada musik yang bakal nemenin kita. Terus produk konten digital, nah kita tunggu itu bisa lihat kayak konten-konten lucu yang dikasih Mixu. Terus juga ekspansi outlet. Nah selanjutnya kayak partnership, yaitu supplier bahan baku, penyediaan logistik, platform delivery, terus pemilik ruko dan influencer lokal. Nah Mixu sendiri tuh berani mengeluarkan budget untuk influencer lokal memasarkan produk tersebut, yaitu produk viral itu tersebut tuh banyak yang di-review oleh kayak influencer gitu. Jadi itu menambah royalti bagi Mixu tersebut atau bagi pengusaha dari franchise tersebut. Nah selanjutnya yaitu cost structure, yaitu biaya bahan, sewa tempat, promosi, logistik, dan operasional karyawan. Nah cost structure ini tuh ya sebenarnya tuh kayak hal yang biasa sering kita bahas, mungkin dari semua PT-PT mungkin juga sangat memikirkan cost structure, yaitu dari biaya bahan, sewa tempat, promosi, logistik, dan operasional karyawan. Ya itulah kayak cost structure tuh yang kita bayar untuk struktur produk kita, seperti tempat itu, ruko yang kita sewa. Nah yaitu terakhir yaitu analisis strategi dari Mixu, yaitu Mixu menunjukkan bagaimana model bisnis sederhana bisa diubah menjadi mesin ekspansi yang sangat efektif. Fokus mereka adalah efisiensi biaya dan diferensiasi melalui citra brand yang menghibur dari maskot tersebut. Mereka mengombinasikan low cost strategy dan viral marketing yang nyaris tanpa biaya.
Jadi tuh adanya media sosial tuh kita dapat memviralkan sesuatu atau mempromosikan sesuatu ke media sosial tuh pasti kan kayak remaja-remaja kayak Gen Z nih pasti tuh mempunyai media sosial. Yaitu Mixu tidak mengandalkan kualitas premium teman-teman, tapi pada kecepatan distribusi, keterjangkauan, dan pengalaman menyenangkan di setiap outlet. Nah, bahkan tanpa diskon besar-besaran, mereka tuh menciptakan persepsi murah dan enak. Tapi memang murah dan enak teman-teman, itu tuh real, kayak emang enak. Terus tanpa kecepatan distribusi, keterjangkauan, dan pengalaman menyenangkan di setiap outlet. Yaitu outletnya tadi tuh menyediakan sebuah kayak TV, kita melakukan kayak video tentang gimana Mixu diciptakan, dari mana gitu. Terus juga ada musik sih di dalamnya, dan itu kayak ya hal yang biasa sih, tapi itu kayak menambah jadi kita jadi nggak bosan ketika sedang menunggu pesanan kita. Nah, kita balik lagi dengan BMC, kita bisa melihat bahwa Mixu adalah contoh nyata dari model bisnis yang terstruktur rapi dan berorientasi pada volume pasar, bukan margin tinggi. Mereka tidak menjual es krim saja, tetapi mereka menjual keceriaan, murah, dan meriah. Nah, selanjutnya, sebelum mengakhiri video ini, kita mari refleksikan bagaimana hasil review jurnal ini teman-teman. Jika kita menghubungkan pendekatan CBMC, kita bisa melihat bahwa brand seperti Mixu juga membangun identitas emosional, bukan hanya produk. Sementara dengan pendekatan TLBMC, tetapi kita bisa mulai menilai apakah model bisnis Mixu ramah lingkungan, apakah Mixu memperlihatkan jejak karbon dari ratusan gerai dan ribuan gelas plastik. Nah, pertanyaan ini tuh memang penting agar Mixu dan bisnis lain seperti itu tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan ekologis. Masa depan bisnis bukan hanya soal bertahan, tapi soal bermakna dan berdampak baik bagi lingkungan. Nah, mungkin video kali ini sampai sini ya teman-teman. Nah, kita sudah membahas banyak hal dari teori akademik, model bisnis kreatif, keberlanjutan, hingga studi kasus dari Mixu yang aplikatif. Yang bisa kita ambil dari sini adalah bisnis model kanvas adalah alat yang sederhana tapi powerful. Kenapa? Karena jika kita memahami dan menggunakannya secara kontekstual dan strategis, kita tuh bisa memberikan dampak yang baik. Kayak bagi produk kita promosiin, pasti itu akan banyak konsumen yang menyukainya. Nah, terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Jika kalian suka, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.